Halo, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi buat teman-teman trader. Selamat datang di IDX Pro Channel. Hari ini IHSG menghijau dan trading hari ini cukup menarik. Banyak saham-saham yang kembali rebound, banyak juga saham-saham yang kembali menguat ya. Oke, kemarin di video sebelumnya saya sudah mengupload dan menganalisa beberapa saham. Dan saya lihat hari ini pergerakannya bagus sesuai dengan analisa saya yang kemarin. Mungkin saya akan, sebelum saya masuk ke saham-saham yang punya potensi naik esok hari, saya akan bahas sedikit dulu untuk saham-saham yang sebelumnya saya analisa ya. Yang pertama itu saham INDX. Di hari Jumat kemarin INDX menguat 23% dan sesuai analisa yang kemarin, jika saham ini bisa bergerak di atas harga 232, kita boleh ambil posisi buy. Dan ternyata INDX hari ini menguat kembali 22,50% dan close di atas resisten 338. Ini bagus banget. Terus gimana yang belum punya? Sebaiknya sih kalau saya sarankan yang belum punya wait and see dulu. Jika memang besok lanjut menguat di atas 392, boleh ambil posisi untuk ikut masuk. Tapi saya sarankan untuk porsinya jangan terlalu besar karena ini INDX ini sudah 3 hari naik ya. Biasanya takutnya kalau udah 3 hari itu biasanya koreksi cukup dalam. Tapi sebetulnya memang untuk INDX ini target utamanya itu di 482. Jadi kalau misalkan besok masih ada kesempatan kira-kira ini sahamnya bakal naik lagi nih, ada pergerakan yang cukup lumayan, apalagi kalau dari pagi udah mulai jalan, boleh dilihat juga asal saham ini bergerak di atas 392 atau di high-nya hari ini. Targetnya di berapa? Targetnya sebelumnya itu saya kan kasih target di 462. Kalau bisa melewati 462 ini, target utamanya itu ada di 482. Sebaiknya kalau sudah menyentuh 482, saya sarankan take profit dulu. Untuk saham yang berikutnya yaitu Budi. Nah, ini juga sesuai analisa yang kemarin saya berikan ke teman-teman. Budi itu berhasil close di hari Jumat itu di harga 240, sorry. 240 itu adalah close tertingginya di bulan Agustus tanggal 4 2021. Nah, ini sudah saya sampaikan, jika berhasil breakout di harga 242 dia akan naik lagi kemungkinannya. Dan di sini juga terlihat sudah mencapai targetnya di 266. 266 itu ada di mana? Di target 266. Target 266 itu ada target weekly-nya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Tapi saya sarankan untuk porsi masuknya jangan terlalu besar karena ini sudah lumayan tinggi juga naiknya secara weekly ya. Dan secara daily-nya juga udah pasti karena dia bergerak dari bulan Maret kemarin. Boleh diperhatikan Budi, kalau besok di atas 266 dia masih bergerak dan di atas 266 di order book sudah terlihat ada support yang kuat, ada bid lot yang besar di area 266 ke bawah atau di 268 sudah ada lot besar, boleh diantisipasi untuk ambil posisi di atasnya di 268 atau di 270. Sorry. Oke. Ini juga bagus, masih bagus, dan ini baru masuk hari pertama untuk dia rally. Kemungkinan besar saham ini akan rally terus ke atas. Kemungkinan besar. Coba kita cek monthly-nya karena weekly-nya udah ketemu. Nah, monthly-nya itu dari sisi monthly dia punya ada target berikutnya itu di 268. Nah, next target itu di berapa? 268 untuk Budi.
Jadi besok boleh diperhatikan apakah Budi bisa menyentuh di 268 atau enggak. Oke. Terus gimana kalau misalkan dia koreksi? Kita tunggu aja sampai dia koreksi, rebound, terus bisa breakout high sebelumnya. Oke. Bagi yang sudah memiliki atau sudah punya saham Budi ini di tanggal 13 Mei, karena sekarang kenaikannya itu 10%, mungkin untuk stop lossnya, untuk trailing stopnya itu bisa di 50%-nya ya, atau di penurunan 5% udah bisa jadi stop loss. Jadi trailing stopnya. Oke, untuk Budi. Lalu untuk RMKE, nah ini juga sudah saya sampaikan kemarin di video kemarin. Jika dia berhasil breakout, kemungkinan besar saham ini akan rally terus. Targetnya berapa? Saya juga tidak tahu karena ini saham baru IPO. Kita tunggu aja sampai berapa dia naik, karena memang untuk saham IPO ini kan tidak ada historical high sebelumnya itu ada di berapa, atau jadi target price-nya berapa. Jadi kita tidak bisa analisa kira-kira dia naik sampai berapa. Tapi untuk saham ini masih bagus, dan bagi yang belum punya, saya sarankan porsi masuknya juga jangan terlalu banyak, sedikit aja dulu, atau porsinya 50% dari total dana. Itu juga boleh, karena udah 4 hari naik terus, dan ini mesti hati-hati. Lalu saham yang berikutnya, SNLK. Nah, SNLK hari ini menguat lagi 8%. Sudah saya sampaikan juga di sebelumnya, kalau SNLK ini sudah naik, biasanya dia naik terus. Lalu SNLK ini target berikutnya berapa? SNLK ini ada di target berikutnya adalah di 975. Apakah boleh masuk? Kalau dia bisa break high hari ini high-nya itu ada di 850. Kalau dia bisa breakout 850, kita ambil 855, itu boleh masuk. Kalau misalkan dia berhasil breakout, kita boleh masuk. Stop lossnya di mana? Stop lossnya untuk untuk SNLK boleh di low hari ini dilebihkan 1 tick, dengan artian kalau misalkan gagal berarti ada sekitar 10% penurunannya. Sekitar 8% ya. Nah, kalau misalkan kemungkinan masih bisa kena, boleh diturunin lagi di harga 745 atau di 720 juga boleh. Kalau mau jaga spare-nya, kira-kira dia bakal turun lagi atau enggak. Tapi kebiasaannya untuk saham Budi ini, jika udah naik, ya naik terus. Oke. Lalu yang berikutnya LPCK. Ya, LPCK sudah saya sampaikan juga sebelumnya. Saham ini sudah lama banget turunnya. Boleh dilihat untuk monthly-nya. Ya, penurunannya. Nah, sudah saya sampaikan kemarin, ini saham ini menarik karena volumenya tiba-tiba membesar. Nah, hari ini dia bisa naik 10,4% dan bisa melewati resisten 1330 ini. Di sini ada resisten kuat 1330 yang sebelumnya ini di bulan Februari jadi tembus, gagal, turun lagi. Sempat ditembus, turun lagi. Nah, dia berhasil tembus. Lalu gimana yang belum punya? Yang belum punya boleh masuk jika berhasil melewati 1380. Kalau misalkan besok dia koreksi dan koreksinya itu masih di atas 1330 dan koreksinya masih di atas 3, bisa kita cicil dulu. Atau sempat menyentuh 1330 terus dia naik lagi ke 1335 itu boleh kita ambil posisi. Artinya di 1330 itu sudah ada support yang kuat. Kalau misalkan dia turun, kita ambil di bawahnya itu di sekitar 1335 ya. Tapi dengan catatan dia sudah melewati 1330 dulu, lalu rebound naik lagi ke atas,
dan closing di atas 13.30. Jika besok turun, itu boleh ambil posisi. Nah, terus kalau besoknya lagi turun lagi gimana? Ya stop loss-nya lebih kecil lagi, justru malah stop loss-nya itu bisa ditaruh di low-nya yang besok. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia naik ke atas 13.80, menguat di atas 13.80, itu juga boleh ambil posisi. Jadi untuk saham LPCK ini, kalau mau ambil posisi, misalkan kita antisipasi ya, misalkan dia besok naik, kita buy di atas 13.80. Kalau misalkan dia turun, kita tunggu dulu apakah turunnya itu melewati 13.30 atau menyentuh 13.30 terus dia naik lagi, itu baru kita boleh masuk. Targetnya di berapa? Targetnya yang pertama itu ada di 14.85. Setelah 14.85 ada di sini, targetnya ada di 15.55. Itu target keduanya. Oke. Untuk LPCK ya, ini saya buatin aja. Ini target kedua, ini target pertamanya. Oke. Berapa persen sih kira-kira? Ya kita hitung aja. Kira-kira masih ada 12%. Kalau sampai dengan 15.55. Kalau hanya sampai ke 14.85 itu sekitar 9%. Ya, 8,66%. Jadi teman-teman yang tertarik dengan saham ini boleh diperhatikan juga untuk besok, karena memang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya kemarin, ini volumenya luar biasa. Volumenya tiba-tiba naik signifikan, baik volume jual maupun volume belinya. Oke, kita lanjut ke saham Pegas. Ya, ini juga sesuai analisa kemarin. Pegas berhasil menguat dan bisa melewati 15.40. Closingnya hari ini sangat bagus, karena closingnya close sama dengan high, berarti buying powernya itu sangat tinggi, atau bisa dikatakan buying powernya itu 100%. Kembali lagi, bagi yang belum punya boleh masuk, boleh, dengan catatan dia break high dulu, break high di 15.60. Kalau yang tiba-tiba besok turun, kita tunggu turunnya itu dia melewati low-nya hari ini atau tidak gitu. Kalau dia turun terus menyentuh 15.05 terus dia naik lagi, itu kita boleh ambil posisi. Tapi sampai dengan closing ternyata dia close di bawah 15.05, sebaiknya kita tunggu dia rebound dulu, lalu kita masuk lagi di hari berikutnya apakah dia bisa break high hari sebelumnya. Untuk target pertamanya di 16.30 ya. Untuk saham ini ada di 16.30. Dan sudah saya sampaikan juga di video kemarin, kalau dia berhasil 16.30, kemungkinan besar dia akan rally panjang. Dan ini boleh diperhatikan oleh teman-teman ya. Ini salah satu saham big cap yang menarik untuk saat ini. Oke, kita masuk ke saham PNLF. Nah, ini juga sudah saya bahas kemarin. PNLF menguat, rebound di MA50 dan close di 202, persis di area resisten 202. Hari ini dia bisa breakout lewati 202, tapi dia juga berhenti, dia close di 210, satu tick di bawahnya Bollinger Band. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk, apalagi kalau yang sudah masuk hari ini, trailing stopnya dinaikkan aja jadi 190. Kalau yang belum masuk, tunggu break high hari ini. Dan untuk targetnya itu ada di 220 dan targetnya ada di 236.
Ini target utamanya, dan jika dia bisa breakout melewati 236, begitu juga saya sampaikan saham ini kemungkinan akan rally panjang. Oke. Yang berikutnya PTRO. PTRO juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Sayangnya PTRO hari ini tidak berhasil breakout. Sempat berhasil, lalu turun lagi, tapi dia masih di posisi yang bagus untuk bagi teman-teman yang masuk hari ini. Misalkan dia melewati, ini kan baru melewati 2760 sebagai support terkuat paling dekat ini. Di dekatnya ini resistannya di 2760, tapi di atasnya ini ada resisten juga 2770. Nah, sayangnya pada waktu closing PTRO tidak bisa melewati, masih menempel. Jadi saran saya untuk saham ini masih tetap dipantau ya. Paling tidak kalau dia bisa breakout di atas 2770 lalu bertahan di high-nya hari ini, di atasnya high hari ini baru boleh diperhatikan, baru boleh masuk, apalagi sampai close ya. Kalau misalkan siang kira-kira dia turun lagi, misalkan pagi kita jam 9:30 dia udah mulai naik, kita masuk, tiba-tiba dia naik, nanti dekat penutupan dia mau turun lagi, sebaiknya saran saya diselesaikan dulu aja. Karena khusus untuk PTRO ini dia punya transaksi nggak terlalu besar ya, jadi untuk porsi masuknya juga mesti diberitahukan sama teman-teman. Oke. Untuk targetnya, untuk PTRO target terdekat itu ada di 3050. Di sini juga ada target minor itu ada di 2790. Jadi yang mau masuk itu harus breakout dulu 270 di atasnya. Jika bertahan bisa hold, nanti di hari berikutnya atau kalau besok dia bisa langsung kena target, atau beberapa hari naik sampai dengan target, bisa eksekusi untuk ambil taking profit. Untuk saham berikutnya yaitu ISAT. Nah, ini juga ISAT. Kemarin di video sebelumnya saya bahas ISAT belum berhasil breakout, tapi dia close sama dengan MA50 dan open sempat turun dulu, open sama dengan MA50, dia turun dulu, terus dia naik lagi dan close di atas 590. Dia juga sempat naik. Nah, ini di sini ada target pertama sebetulnya. Target pertamanya itu udah kena sama dia. Hampir kena ya, di 6250. Itu hampir kena. Lalu dia nggak sampai, dia turun lagi. Terus gimana kalau mau masuk? Saran saya kalau mau masuk tunggu dulu aja, karena ini kalau istilah trader, guyurannya lumayan dalam nih, ya kan? Ini ada ibarat ada buntut yang lumayan panjang. Jadi kalau masuk kapan baiknya? Kalau misalkan besok dia bisa melewati high-nya hari ini di 6200, kalau saran saya tunggu sekalian dia bisa breakout 6250. Jadi kalau 6250-nya dari breakout sampai close, itu baru bisa ambil posisi. Targetnya di berapa? Targetnya ada di sini. Targetnya ada di 6625. Nah, ini target berikutnya. Ini ada di sini target 6625. Next targetnya ada di 6975. Seperti itu. Jadi kalau untuk misalkan besok saya mau masuk besok nih. Kalau misalkan mau masuk besok, saya sarankan begini. Kalau misalkan dia berhasil breakout, oke ya, sesuai analisa ini ya. Tapi misalkan dia turun dulu seperti kondisi ini, seperti kondisi hari ini. Misalkan dia turun dulu, terus dia berhasil naik lagi, bisa langsung ambil di 59, di atasnya 5900. Seperti itu. Kalau bisa ambil di 5900, di atasnya di harga
5925 itu lebih bagus, persis di atas MA50. Kalau kejadiannya pagi hari dia turun dulu terus naik lagi, baru boleh ambil kalau mau ambil dari bawah. Tapi kalau misalnya pagi-pagi dia langsung naik just melewati 6200 terus melewati 6250 terus bertahan sampai sore, itu baru boleh kita eksekusi, karena ini lumayan jauh presentasinya. Oke. Untuk yang berikutnya Unilever. Nah, sayangnya Unilever tidak berhasil breakout high-nya, sayang sekali ya. Persis di 4900 high area ini dia turun lagi karena ada dua resisten ya. Resisten pertama itu ada di 4840, resisten keduanya ada di 4900. Ini ada beberapa resisten sebetulnya di sini. Ada di high-nya, yang sebelumnya juga ada di 4950. Jadi untuk Unilever baiknya ngambil di berapa ya? Di atas 4940. Di atas 4940 berarti dia sudah bisa break area ini. Untuk price ini dia udah bisa break berarti. Di area ini adalah area support resisten. Ada support di sini, ada resisten juga. Kalau dia bisa breakout dari area ini 4940 boleh masuk. Kalau misalkan dia turun dari area ini, mesti hati-hati. Ini bisa dijadikan resisten. Yang sudah punya, yang sudah beli dari bawah, naikkan trailing stopnya di 4660. Oh, kalau 4660 kedekatan, takutnya satu tick di bawah 4660. Oh, kedekatan, takutnya kena. Ya oke, pakai yang ini. Kedekatan juga, taruh di sini deh, di 4530 buat spare. Misalkan takutnya dia turun lewat terus naik lagi, boleh. Seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya adalah saham teh. Teh sempat turun, tapi penutupan dia menguat lagi. Masih. Nah, ini kalau kondisi seperti ini ya. Ini ada kondisi kayak gini. Misalkan dia nggak berhasil naik, dia malah turun, tuh dia close di sini. Nah, ini lebih menarik. Karena kita besok bisa ambil posisi jika dia menguat, kita bisa ambil posisi di atasnya langsung. Ini justru lebih menarik kalau untuk seperti ini. Targetnya di berapa? Ya, target terdekatnya di sini. Target terdekatnya ada di 4830. Target terdekatnya. Berikutnya ada di 5950. Volume juga makin oke. Ya. Dan masih di atas MA50. Ini masih boleh diperhatikan banget ini untuk saham teh. Karena yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teh ini salah satu saham yang fenomenal di 2021 ya, kenaikannya. Oke. Yang berikutnya itu saham BEPS. BEPS hari ini sempat breakout, sempat turun, tapi dia open sama dengan close. Nah, kalau yang sudah masuk di atas gimana? Masih bisa hold. Sebaiknya stop lossnya di hari ini atau di mana? Kalau saran saya stop lossnya jangan di low hari ini, kasih spare aja. Lebih baik stop lossnya di bawah MA50 di harga BEPS itu di 4575 ya, 4575. Bisa dipakai 4525 sebagai stop lossnya. Takutnya diturun lagi ke bawah, karena kita nggak tahu setelah turun ke bawah turun terus, bisa pakai ini 425. Yang berikutnya Pola. Nah, Pola juga mengalami hal yang sama, karena sudah breakout MA50 tapi dia gagal nih untuk naik. Justru malah sekarang ada signal sell di sini karena dia memotong lagi MA50 nya. Mudah-mudahan belum ada yang masuk ya teman-teman di sini, karena saya sarankan juga untuk masuk di saham Pola ini jika dia berhasil breakout 125 dan dia hari ini gagal. Oke. Nah, yang berikutnya hari ini yang menarik ya.
hari ini Medco ini menarik karena dia berhasil close di atas 560. Dia close di 565, persis di atas MA50, satu tick ya. Ini mudah-mudahan ini menjadi indikasi yang baik, tapi sayangnya volumenya belum ikut breakout volume ya, volumenya masih biasa aja. Mudah-mudahan besok kalau dia bisa breakout high-nya hari ini di 575, bisa tembus sampai 580. Semoga dia bisa sampai target pertamanya di 595. Target berikutnya ada di 635, sorry. Di target berikutnya di 635. Seperti itu. Ini Medco juga menarik untuk diperhatikan. Ya. Yang berikutnya itu, kalau untuk KBLF saya kurang menarik saham ini karena pergerakannya kadang-kadang di situ-situ aja dan kita nggak tahu ini. Mungkin saya skip aja dulu ya untuk KBLF. Nah, yang menarik ini adalah Kras juga berhasil memotong MA50. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk Kras, pastikan besok dia breakout dulu di 382. Nah, target terdekatnya itu ada di 416. Ini target terdekatnya di 416. Bisa taruh stop lossnya di low-nya hari ini. Sorry, 2 tick di bawah low hari ini boleh. Jika kita takut dia turun, sebetulnya di sini udah ada support yang bagus karena ini berapa kali dia rebound di area ini. Nah, boleh ditaruh 360. Nah, target 3. Ini juga boleh diperhatikan ya besok untuk saham Kras. Karena hari ini volumenya mengalami kenaikan, cuma volumenya belum breakout ya. Yang berikutnya, misalnya Chani. Nah, ini buat pencinta gorengan. Untuk saham-saham model kolesterol ini transaksinya nggak terlalu besar ya. Hari ini dia turnover transaksinya sekitar 1 miliar kalau nggak salah tadi saya lihat ya, sekitar 1 miliar ya untuk saham Chani ini. Terus kalau mau masuk di berapa, sama Chani ini sempat menyentuh high-nya itu di 156. Dia sempat breakout satu tick di atas resisten sebetulnya. Nah, ini akan menarik jika dia besok berhasil breakout 156. Ini boleh diperhatikan. Biasanya saham-saham ini naiknya fantastis, guyurannya juga fantastis. Jadi kalau yang mau masuk di saham ini baiknya gimana? Boleh untuk day trade. Untuk misalkan pada waktu sudah dapat saham ini di atas 156, ketika sudah menyentuh di area di resisten 172 atau di bawahnya 171, bisa taking profit dulu. Kalau misalkan pas waktu nyentuh 172, dia melewati breakout 172 nih, tiba-tiba di 171-nya atau di 172-nya tiba-tiba ada lot besar yang nahan, itu masih bisa hold. Tapi kalau misalkan sudah nyentuh 172, tiba-tiba bidnya lebih kecil, sebaiknya taking profit dulu ya. Nah, dan untuk saham ini juga saya saya tidak menyarankan untuk yang baru pertama kali trading atau bukan maksudnya menggurui, jam terbangnya belum banyak di trading, sebaiknya hindari dulu nih saham-saham seperti ini. Kecuali teman-teman yang udah setahun, 2 tahun, atau 6 bulan lah udah terbiasa scalping, nah ini boleh lah. Ini saham ini cukup menarik buat saya. Target utamanya berapa? Target utamanya itu ada di 462. Jauh ya. Kalau bisa ke 462, 61%, sekitar 60%-an. Kalau bisa berhasil ke 462, 60% untuk saham-saham di harga 100 ini sangat gampang sebetulnya kalau mau mencapai ke atas. Gitu. Coba kita lihat weekly-nya ya.
Wah, weekly-nya bisa dilihat ya, dia masih di bawah MA 50. MA 50-nya itu ada di berapa? Ada di 152. Nah, bisa dilihat ini saham ini jika weekly-nya berhasil breakout, lihat dia naik. Dia breakout di sini sempat naik juga. Dia di atasnya naik. Ini juga di bulan Februari breakout weekly, dia naik tapi turun lagi. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saham ini cukup volatile. Tuh. Kalau untuk mencapai 60% atau ini berapa persen ini? Ini kita ambil dari sini deh. 300%, luar biasa. Nah, ini boleh diperhatikan saham China ya. Tapi ingat, porsi masuknya jangan terlalu besar karena saham ini tidak liquid banget ya. Oke. Yang berikutnya saham yang pelan-pelan jalannya. Nah, ini saham ini kembali menguat ya. APIC, Pacific Strategy Financial. Dia berhasil breakout moving average 10.95, berhasil closing di atasnya di 11.05. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena dia berapa kali mencoba untuk breakout gagal, dan hari ini dia bisa close dengan volume yang 2 hari ini volumenya besar, dan volumenya pun breakout dan close-nya di atas MA 50. Targetnya kembali lagi, targetnya ada di 11.85. Nah, buat teman-teman yang mau masuk di APIC ini, APIC ini kalau saya perhatikan dia nggak terlalu agresif ya jalannya, cenderung santai. Jadi kalau yang sambil kerja atau yang sambil ngobrol sama teman, boleh lah beli saham ini buat uang jajan tambahan. Oke. Yang berikutnya PNBN. Nah, ini PNBN ini close-nya bagus di atas. Ini juga saya bahas di video kemarin ya. PNBN berhasil close di atas high kemarin. Nah, dia sempat menyentuh, sempat breakout 1010, tapi sayangnya dia belum berhasil melewat close di atas 1010. Andai saja dia bisa close di 10.15 di high-nya hari ini sangat menarik. Kemungkinan besar dia akan lanjut rally. Dia pergerakannya bisa belasan persen kan, di atas 10%. Jika udah rally dia di atas 10%. Jadi yang belum punya gimana? Yang belum punya, kalau saran saya kita lihat aja besok. Kalau misalkan besok kita nggak perlu lihat high-nya dia, yang kita lihat nih di area 10.10, dia bisa break 10.10 closing, kita ambil. Dia maksudnya di 10.15 kita bisa masuk. Saya nggak ngajak, maaf. Cuma menganalisa, kalau misalkan di atas 10.5, di harga 10.15 boleh ambil ya. Kenapa? Karena dia udah melewati di targetnya yang di 10.10. Kenapa sih mau diambil di atas itu? Jawabannya ini memang saya jawab nggak ya? Saya kasih contoh aja ya. Budi break di atas target sebelumnya, dia berhasil rally. INDX close-nya, lihat, close di atas targetnya, rally. Nah, itu dia kenapa saya sarankan untuk ambil PNBN jika dia berhasil close di atas 10.10 gitu. Oke. Yang berikutnya DOIT. Nah, ini juga kan, DOIT berhasil breakout di area resisten 540. Nah, targetnya berapa? Kalau dia targetnya itu ada di 635, kalau dia bisa breakout 635 close, ini akan bagus banget. Nah, terus kita lebih baik di atas 635? Ya jangan. Kalau bisa kita ambil di atas
580. Kalau misalkan tiba-tiba besok Doit lanjut 85 580, 585 nya sudah oke, kita HK aja langsung gitu. Tapi dengan catatan jangan pagi-pagi. Saya nggak mensarankan pagi-pagi. Jika misalnya kita lihat dulu aja di jam 9.30 atau di pagi dia naik dulu misalkan ke 5.90 atau ke 5.95, tungguin aja dulu, nggak usah buru-buru masuk. Biasanya akan turun dulu. Biasanya kan di antara jam 9.00 sampai jam 9.30 itu pelaku pasar yang beli sore jual pagi. Nah, kita tunggu dulu apakah ada yang jualan di pagi-pagi itu sampai melewati high ini, turun ke bawah, atau masih bisa bertahan di atas 580 gitu. Jadi kalau saran saya, misalkan ternyata besok karena hari ini naiknya 13%, ternyata besok nggak lanjut nih, ada yang taking profit. Oke. Kalau misalkan kondisinya besok ada yang taking profit misalkan besok ada yang taking profit, kita tungguin aja di 540. Kalau misalkan dia rebound di 540, naik lagi, kita boleh ambil posisi. Atau dia misalkan turun kena 540 terus dia naik, besoknya kita lihat apakah dia bisa melewati close yang kemarin dan melewati high yang kemarin, baru kita ambil posisi. Tapi kalau misalkan ada yang mau ambil besok, wah tiba-tiba turun nih, banyak yang taking profit nih, tiba-tiba turun ke 540, pas kita lihat udah sampai 540, ternyata banyak yang ambil lagi harga kanan, banyak yang HK, tiba-tiba dia naik lagi. Nah, itu boleh diambil juga, boleh ikutan. Tapi saran saya untuk buy pada posisi turun, sebaiknya jangan full power, masuk aja 20% atau 30% dulu. Nanti lihat besok, kalau misalkan besoknya dia menguat, bisa melewati high-nya, baru sisanya kita masukin. Tapi misalkan tiba-tiba pada waktu turun dia naik, besoknya lanjut turun, stop loss kita udah ada di low yang pada waktu kita beli itu. Oke? Saham yang berikutnya adalah Trin. Nah, apakah Trin mau lanjut lagi untuk trennya? Oke. Trin, saran saya yang belum, saya juga tadi sempat nunggu saham ini, pas lihat pagi, lihat pergerakannya, kencang juga. Tiba-tiba dia udah sampai targetnya nih, udah kena target di sini di 458. Wah, sudah kena target nih. Sempat turun ke bawah, saya tungguin di area EMA. Dia naik lagi. Pas sore hari saya juga udah sedang melihat saham-saham yang lain. Tiba-tiba naik lagi. Oke, berarti terjadi penguatan. Bisa dilihat dari volumenya. Bila besok dia lanjut di atas 464, kita boleh ikut masuk. Targetnya di 538. Kalau bisa tembus, targetnya ini ada di angka Dajjal di 6666. Serem nggak tuh targetnya? Nah, Trin, oke. Stop loss di berapa? Karena dia masih di area support MA50. Kalau yang takut terlalu dalam, boleh pakai support low-nya, karena di sini ada support 436. Kalau misalkan kita taruh di 432 masih oke. Di 430 di low-nya hari ini atau di bawahnya low hari ini, itu juga masih oke. 2 tick atau 3 tick itu masih oke. Ya. Ini untuk saham Trin. Ini saya gambarin target-targetnya aja. Di 53 Trin di 536 538. Ini targetnya. Target kedua, target ketiga.
Kembali lagi, kalau misalkan tiba-tiba misalkan ini berapa persen sih naikannya kalau misalkan sampai target di atasnya. Wah, 45%. Let's say ini kejadiannya 3 hari. Misalkan besok dia naik. Nah, misalkan di hari di lusa dia bisa melewati 666, kita hold dulu. Dia bisa closing di atas 666, kita hold. Alasannya kenapa ya? Ini kemungkinan dia akan rally. Oke. Saham yang berikutnya, Slis. Nah, GZCO. GZCO sayangnya dia rebound, belum sempat menyentuh MA50. Dia rebound, dia turun lagi, dia coba naik, tapi belum bisa menembus area resisten 189. Sudah ditembus, tapi tidak bisa untuk closingnya dia tidak tembus. Begitu juga high-nya sempat ditembus, belum berhasil. Jadi sarannya gimana tuh saran ini? Ya cuma dua pilihannya, mau beli di atasnya atau mau beli di bawahnya. Kalau dia bisa breakout 193 dan bertahan sampai penutupan, atau kita bisa pantau pergerakannya kira-kira waktu dia breakout 193 tiba-tiba di order book di kolom bidnya itu tiba-tiba banyak yang ngantri. Nah, itu boleh dilirik juga untuk masuk. Tapi kalau misalkan dia esok hari turun, kita bisa tunggu di area 166 sampai 162. Kalau misalkan dia turun lagi ke 162, tunggu dulu sampai dia breakout lagi ke area 166 atau 162 ini. Ya, kalau dia berhasil breakout 162 atau 166, lebih bagusnya sih di atas 166, atau turun sempat menyentuh 166 terus dia naik lagi, di keesokan hari ini kita boleh pantau, boleh ambil posisi gitu. Oke. Yang berikutnya Slis. Wah, ini saham buat saya sarankan ya. Untuk Slis ini saham yang punya jantungnya kuat, jujur aja, karena pergerakannya lumayan cepat, lumayan liar, jadi udah naik bisa diguyur kapan aja. Jadi saran saya kalau yang mau masuk saham ini ya harus siap mental, siap kena ARB atau bisa dilihat ya, hari ini ditutup 20%, sebelumnya ditutup 24%. Kalau mau masuk gimana? Boleh di atas 462. Targetnya di berapa? Targetnya ada di 510. 510 itu berapa persen? Mungkin sekitar 20%-an juga kali ya. Betul, sekitar 20%-an. Mungkin 20%. Berarti masih ada satu kali lagi. Misalkan dia arah atau bisa arah, saran saya langsung take profit aja. Kenapa? Karena kemungkinan besar, karena udah 3 kali di atas 20, kemungkinan dia akan koreksi dulu. Nah, kita lihat apakah dia akan pullback seperti ini. Misalkan dia turun nih, apakah bisa bertahan di atas MA50? Dia akan tes kiranya dia menguat di atas area MA50, baru kita boleh ambil posisi untuk tren jangka panjang. Karena ini salah satu saham yang lumayan dalam turunnya. Kita bisa lihat di monthly-nya ya. Lihat, tertinggi saham ini adalah di 14.000. Wow, luar biasa kan. Jadi kalau saham yang turunnya fantastis, biasanya juga naiknya fantastis. Begitu juga yang naiknya fantastis, turunnya juga sudah fantastis. Seperti itu. Lalu saham yang berikutnya adalah SMMT. Ini juga lihat ya, close di atas target, lanjut koreksi, close di atas target, lanjut.
seperti itu. Terus gimana nih, kira-kira masih mau lanjut atau enggak? Kalau melihat pergerakannya sepertinya sih mungkin lanjut, tapi tidak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu ya, karena ini kenaikannya sudah lumayan tinggi banget, lumayan, bukan tinggi, tinggi sekali, udah 400%an ya, di atas 400%. Ini udah jauh banget naiknya. Jadi gimana SMMT? Kalau untuk SMMT, saran saya sih, kalau dia berhasil breakout di 313, kita masuk aja, tapi dengan porsi jangan terlalu besar ya, karena resikonya udah tinggi banget, karena ini saham udah di atas sekali. Terus gimana kalau misalkan ternyata lanjut? Ya kita follow aja ke atas, misalkan dia masih lanjut, tapi tetap saran saya porsinya jangan terlalu besar, karena saham ini belum terkoreksi yang cukup dalam, Pak. Karena kembali lagi saya katakan, saham yang naiknya fantastis, turunnya juga fantastis. Contohnya kayak MPPA, MLPL, coba sekarang harganya berapa? Oke, ini masih boleh masuk, cuman untuk tren jangka pendek aja kalau menurut saya. Yang berikutnya adalah CMRY. CMRY ini bagus closingnya, dia berhasil break high sebelumnya. Kalau mau masuk ya tunggu break high di atas 4.200. Ini saham baru IPO ya kan, belum lama, di tahun Desember 2021 IPO. Targetnya berapa? Ya kita bisa lihat di sini target-target terdekatnya. Ada di 4280, ada di 4580. Kira-kira mau diambil ya, itu terserah teman-teman. Kalau melihat trennya dia masih bisa naik ke atas, bisa breakout di yang terdekat ini di 4250 atau 40, dia bisa break di sini di atas 4280, ambil di 4285. Kita bisa ambil target di 4580 dulu. Kalau misalkan dia lanjut, berarti saham ini membentuk ATH yang baru ya, seperti itu. Targetnya di berapa? Ya kita tidak tahu, karena belum ada historical sebelumnya, seperti itu. Oke. Saham yang berikutnya yang menarik adalah Lucy. Lucy sudah ketinggian nih, saya skip aja ya. Ini juga kenaikannya seingat saya cuma 9%. Dia di papan akselerasi ya, kalau nggak salah. Terus ini ada KKGI. Ini juga terlalu tinggi, kita skip aja. Udah high risk. AGI. Ini menarik. Bisa lihat ya. Dia turun menyentuh support 1770. Dia naik lagi, dan hari ini dia berhasil melewati MA50 1840. Dia berhasil breakout high-nya dan juga berhasil breakout MA50. Tetapi sayangnya dia tidak dia berhasil nggak ya? Dia berhasil, sorry. Dia juga berhasil breakout area support 1885. Wah, ini bagus sekali nih. Besok bisa masuk. Boleh. Di atas 1885, berarti di 1900. Targetnya di berapa? Targetnya ada di 2100. Bisa dilihat ya. Ini adalah targetnya. Oke. Target keduanya berapa? Ada di sini, ada di. Kalau bisa tembus, wah ini cakep sekali. Bisa dilihat ya. Tembus, rally. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan bisa rally. Kalau dia tembus tapi close-nya di bawah, take profit dulu. Seperti ini. Misalkan dia sempat nyentuh atau dia sempat naik, tapi waktu closing dia turun lagi, sebagai take profit. Tandanya ada tekanan yang besar dari atas. Seperti itu ya untuk saham AGI.
Berapa persen sih kira-kira yang kita bisa dapat? Lumayan, 11% untuk Agi. Oke. Yang berikutnya Cobex. Nah, ini bisa dilihat ya. Cobex di tanggal 10 Mei dia berhasil close di atas targetnya nih. Target utamanya ada di sini. Dia menarik untuk kita pelajari kondisi kayak gini nih. Dia berhasil nih. Besoknya lanjut, ternyata enggak. Besoknya turun lagi sampai dengan 5,76%. Apakah yang sudah masuk, misalkan saya udah masuk di sini, terus stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini. Kena nggak? Bisa kena, bisa nggak, tergantung taruh stop loss. Misalkan dikasih spare dari sini di 366, saya kasih spare 2 atau 3 tick misalkan, oh udah kena. Terus boleh beli lagi nggak di sini? Ya boleh. Kenapa? Karena dia berhasil melewati lagi di sini. Close tertinggi ini adalah jadi targetnya sebetulnya. Ini strategi saya ya. Saya tidak mengajak untuk beli atau jual, tapi ini salah satu strategi saya. Jika dia sudah berhasil mencapai target yang paling atas, dia biasanya akan rally panjang. Dalam artian rally panjang itu dia akan pergerakannya itu dalam satu hari bisa di atas 5%. Bisa 7, bisa 10, bisa 15 setiap hari. Mungkin 3 hari, 4 hari. Nah, itu yang saya anggap rally itu seperti itu. Saya kasih contoh MPPA deh. Lihat di sini. Break, naik. Akumulasi. Dia break lagi, harga tertinggi, harga target tertinggi, close-nya. Rally. Breakout rally. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, ini masih kita pantau ya. Sayangnya hari ini tidak bisa confirm. Nah, ini juga Cobex ini kemarin sempat saya review, saya analisa kemarin, dan hari ini naik 10,84% ya. Karena pembukaan itu dia di harga 91 turun. Nah, pas sore di sesi 2 dia naik lagi dan closing di harga 92. Nah, ini menarik. Karena target S1 sudah tercapai nih. Nah, besok kalau mau masuk, saran saya jangan di high-nya dulu. Kalau untuk saya akan lihat dia bisa melewati R2-nya atau enggak. Kalau misalkan dia bisa melewati R2 buat besok, misalkan di harga 94, di 94 kira-kira sudah oke, di kolom bidnya sudah ada yang tahan, kita boleh ambil posisi. Targetnya di berapa? Ya target utamanya ada di 120. Tapi di sini ada target-target berikutnya. Di harga 100, di harga 107. Ini target berikutnya. Untuk sekarang target R2-nya hampir tercapai. Kemungkinan besar besok bisa tercapai. Nah, kalau dia besok bisa menyentuh sampai dengan R3 ini berapa persen sih? Kita hitung aja ya. 30%. Wah, satu hari kalau misalkan dia besok bisa arah, udah breakout, kemungkinan besar dia akan rally panjang. Ini bukan ajakan, ini analisa saya. Jadi teman-teman yang mau ikut boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Oke. Saham berikutnya yang menarik. Kalau bel udah terlalu tinggi, ini buat para spekulan yang mau masuk silakan. Kalau saya sudah tidak menyarankan karena udah tinggi sekali ya. Nah, saya sarankan ini yang menarik. Laba hari ini berhasil breakout MA50 dan juga berhasil break 127. Kebetulan saya juga ambil saham ini
Target terdekatnya ada di berapa? 134. Kalau dia bisa break 134, masih ada target-target lain di sini. Ini juga salah satu saham yang baru IPO, dia terjun ya kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Enggak ya? Oh ya, dia sempat naik, dia turun lagi ke bawah. Nah ini boleh diperhatikan nih saham ini. Kalau misalkan dia berhasil breakout high hari ini high-nya ada di berapa? Ada di 129 ya. Kalau dia bisa break high-nya 129 terus bisa break lagi di 134, ya otomatis target berikutnya di 157 gitu. Kalau misalkan besok turun koreksi kayak saya nih, saya udah masuk, besok koreksi, saya tunggu dulu, saya akan stop loss di bawah 120 atau di bawah low hari ini. Memang lumayan tinggi ya, 10%. Kalau dia gagal naik, paling tidak kalau misalkan dia menyentuh area 50, ini area 50 ini area support resisten terkuat. Jadi misalkan dia breakout, dia akan jadi support yang kuat, akan dites terus. Ketika gagal naik, diturun terus, naik gagal. Di sini dia berhasil, dia tes ke bawah, gagal, ternyata breakout lagi dan bisa menembus high sebelumnya. Nah ini menurut saya sudah 2 kali di waktu yang berdekatan, ini berarti udah bagus. Jadi targetnya di berapa? Targetnya terdekat itu di 134, ada di sekitar 5%. Target keduanya di 157 sekitar 22%. Semoga berhasil. Besok naik nggak? Ya nggak tahu. Kita cuma bisa antisipasi. Oke? Yang berikutnya saham BP. Bisa dilihat ya. BP hampir menyentuh support di 75, tapi dia naik lagi. Nah, kebetulan BP saya sudah masuk nih kemarin di closing waktu di doji. Karena dia sempat breakout, sempat melewati EMA 50, saya udah masuk. Hari ini dia lanjutin ke atas, berhasil breakout EMA 50 dan juga berhasil breakout resisten 83. Ini resisten 83. Ini sebelumnya dia turun kan, ini jadi support nih. Mantul. Turun lagi, berhenti di 83. Naik lagi, sempat turun, ada support EMA 50 dan naik lagi. Kemarin jebol di tanggal 12, ini hari Kamis, dia jebol. Sempat turun ke bawah, naik lagi, memotong. Nah, ini di sini saya ambil posisi yang sebetulnya kalau misalkan hari ini teman-teman bisa lihat ada yang ngelewatin 82 nih. Terus ngelewatin ada support, ada resisten 83, masuk di harga 84. Ini bagus. Tapi bagi yang belum punya, ya tunggu besok di atas 87. Di harga 88. 88. Tapi di atas ini ada resisten lagi nih. Resisten 91 nih. Kalau kondisi seperti ini 88 91 lumayan kan ya. Saran saya boleh naik masuk 50% dulu. Waktu menyentuh harga 88 masuk 50%, terus dia berhasil breakout 91, masuk lagi 50%, targetnya di berapa? Di 100. Ini targetnya di 100. Kalau bisa tembus 100, ya target berikutnya 116. Masih breakout, ya hold. Seperti itu ya. Oke. Nah, satu lagi, ini yang terakhir deh. Karena udah kayaknya durasinya kepanjangan banget nih ya. Udah hampir 1 jam. Highs hari ini menguat.
close dengan candle power 100%, yang artinya close sama dengan high. Ini menarik. Ini juga saham yang baru IPO, belum lama, ini IPO di September 2021. Nah, hari ini terjadi penguatan, sudah 4 hari volumenya masih bagus, dan hari ini bisa close di atas high sebelumnya. Berarti target selanjutnya adalah ini ada resisten kuat nih di area 274. Nah, kalau bisa melewati 274 ini akan bagus banget. Nah, kalau yang belum punya, boleh ambil posisi besok jika dia di atas 238. Targetnya berapa sih? Berapa persen dia? Sampai sini. Oh, masih ada 15%. Lumayan, 15%. Oke. Mungkin sampai di sini dulu analisa dari saya. Durasinya sudah kepanjangan, sudah 1 jam. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video analisa saya, boleh dibantu untuk like, komen, subscribe, dan juga aktifkan lonceng untuk notifikasi agar bisa mendapatkan update terbaru atau video analisa-analisa dari saya. Dan juga jika teman-teman ada yang mau menanyakan saham apa kira-kira kapan kita bisa masuk, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.